أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Dan kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu saja kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena begitu banyak, begitu besar nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik generasi soleh. Generasi soleh merupakan dambaan kita. Masing-masing orang tua tentunya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Bagaimana tidak, dengan anak soleh kita akan terus mendapatkan pahala sampai akhir dari kehidupan kita, sampai kita juga berada di liang kubur. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak Adam itu meninggal, gugurlah semua, putuslah semua perkaranya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bagaimana tidak kita tidak mengharap anak soleh, generasi yang soleh. Ketika seseorang berada di surga, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tersebut terheran-heran karena melihat derajatnya yang begitu tinggi, dan dia bandingkan dengan amal yang ia lakukan tidak seimbang. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u ad-darajata li 'abdi shalih fil jannah fayaqulu ya rabb anna li hadhihi fayuqal biistighfari waladika laka. Hadis sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di sorga, dan dia ketika diangkat derajatnya di sorga bertanya-tanya, ya, ini untuk saya ya Allah. Apa dikatakan kepada orang itu, ya, fayuqal bistighfari waladika laka. Ini merupakan
permohonan ampun, istighfar yang dimintakan anakmu untukmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat, bisa merasakan bagaimana pengaruh asar yang sangat kuat didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sehingga menghasilkan generasi yang sudah disebutkan oleh beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, rawahu al-Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang berikutnya tabi'in, dan orang berikutnya tabi'ut tabi'in. Generasi-generasi yang dibina dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasilkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Dan semua merupakan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat orang-orang yang menonjol dari kalangan sahabat, dari para pemuda, seperti Mu'adz bin Jabal sebagai faqih, orang-orang yang memiliki ilmu agama, pemahaman agama. Abdullah bin Abbas, beliau sebagai ahli tafsir. Abdullah bin Mas'ud juga demikian. Ali bin Abi Thalib, di antara para sahabat yang terkemuka dalam ilmu tafsir. Kita lihat, ya, ada beberapa orang yang juga menonjol, ya, dalam hal ketentaraan, ya, di masa sahabat, ya, seperti siapa? Uqasyah bin Mihsan dan juga Zaid bin Harithah dan yang lainnya. Para jemaah, ini semua adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat sehingga menghasilkan generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang bisa kita rasakan dampak dan pengaruh dari apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat, sehingga menjadi panutan bagi kita sekalian. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin menjadikan panutan, ya, man arada an yata'assa falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin menjadikan sebuah panutan, hendaklah yaitu berpanutan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana, ya, usul sunnah indana adalah pokok-pokok sunnah bagi kami adalah maka alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditempuh oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, para sahabat, kalau kita tidak mengikuti jalan mereka, maka apa? Maka akan dibiarkan dalam kesesatan dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa pada ayat yang ke-115, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, maka kami biarkan mereka tersesat dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan itu merupakan tempat yang paling buruk. Ibnu Abi Jum'ah mengatakan, sabilul mu'minin, jalannya orang beriman adalah tidak lain adalah para sahabat, generasi-generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang bisa membentangkan Islam dari barat hingga ke timur, generasi yang bisa memberikan cahaya Islam sampai detik ini bisa kita rasakan. Nah, oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, maka hendak kita mengetahui bagaimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik para sahabat, bagaimana beliau memberikan pendidikan kepada generasi-generasi yang soleh yang bisa kita rasakan dampak dan pengaruhnya sampai detik ini.
Maka kita juga demikian mengharapkan masing-masing pribadi kita, bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian ada lembaga yang memang ingin menelurkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jangan sampai melahirkan generasi yang tidak soleh. Sebagaimana ketika Nabi Nuh minta kepada Allah agar anaknya ditolong, yaitu Kan'an, ketika banjir besar terjadi. Ditegur oleh Allah, innahu amalun ghairu soleh. Anakmu itu bukan amal yang soleh. Anakmu bukan amal yang soleh. Maka kalau anak tidak soleh, maka tidak akan menjadi manfaat bagi orang tuanya. Kalau anak tidak soleh, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari dan tidak ada manfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian menjadi fitnah, menjadi ujian. Demikian juga di antara istri kalian, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh. Bisa menjadi musuh. Dan kita mengharapkan bagaimana generasi-generasi yang kita miliki ini, para jemaah, bisa melanjutkan apa yang kita lakukan. Karena apa? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Amal ibadah yang dilakukan anak-anak kita, maka tentunya kita akan mendapatkan pahala. Dan Allah akan mengumpulkan generasi yang soleh ini bersama di dalam surganya. Anak dikumpulkan bersama orang tuanya, bersama istrinya, bersama keluarganya semua. Kenapa? Karena amal soleh. Karena amal soleh, para jamaah. Dalam surah Ar-Ra'du, pada ayat ke-23-24 Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Surga Aden, mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, dari kalangan istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka. Dan malaikat masuk menuju kepada mereka dari berbagai macam pintu surga. Apa yang diucapkan para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam, selamat atas kalian, atas kesabaran kalian. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi takdir ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bagi orang-orang yang soleh, para jemaah, akan dijaga juga kepada anak keturunannya. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir mau bertandang ke suatu tempat dan minta dijamu oleh rakyat setempat, tidak diberi jamuan tersebut. Namun ketika melihat tembok yang mau roboh, lalu dibangun oleh Khidir, Nabi Musa bertanya, untuk apa engkau bangun itu? Padahal kalau kita mau minta upah bisa. Apa kata beliau? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Adapun tembok yang mau roboh tadi itu yang aku bangun, yang sama Khidir dibangun, ini firman Allah Ta'ala, adalah milik kedua anak yatim.
milik kedua anak yatim yang ada di kota tersebut, dan di bawah tembok itu ada harta simpanan. Ada harta simpanan bagi kedua anak yatim itu, ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya. Kalau dibiarkan tembok itu roboh, maka apa para jemaah yang terjadi? Harta yang disimpan oleh orang tuanya untuk kedua anak yatim ini tentunya akan keluar, artinya kelihatan oleh orang dan akan diambil. Maka dibangunlah oleh Khidir. Agar apa? Agar terjaga, tidak diambil oleh orang. Kenapa? Wa kana abuhuma sholiha, karena bapak kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kepada anak-anaknya, ya, disebabkan kesolehan orang tuanya, ya. Allah akan menjaganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika memberikan pengajaran kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah, dan kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Para ulama menjelaskan sebagaimana Ibnu Rajab memberikan penjelasan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa kata beliau? Kalau kita mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita, termasuk juga kepada anak-anak kita. Yang namanya anak tidak hanya satu turunan para jamaah. Yang namanya anak itu bisa sampai ke bawah terus. Dan yang namanya ayah, al-ab, bisa ke atas, ke kakek-kakek. Al-ab wa in ala, al-ibn wa in safala. Ayah sampai ke atas, kakek pun juga namanya ayah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, aku adalah anak dari dua orang yang mau disembelih. Siapa itu ayahnya? Ismail dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Karena Ismail mau disembelih dan Abdullah bin Abdul Muttalib juga mau disembelih untuk korban, karena sudah merupakan nazar dari Abdul Muttalib. Ya. Anak dari dua orang. Artinya memang ke atas itu ayah, al-ab wa in ala, al-ibn wa in safala. Nah di sini ketika seorang ayah kemudian dia beramal soleh, maka insya Allah Allah akan memberikan penjagaan kepada anak-anaknya, sebagaimana terjadi ya di masa Nabi Khidir dan masa Nabi Musa. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, jadi konsep pertama di dalam membina generasi soleh yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain, yang pertama kali kalau kita mengharapkan generasi soleh apa? Yang kita harus soleh duluan, ya, kita harus soleh. Mengharapkan anak soleh, kamu pergi ke masjid sholat, bapaknya nongkrong, apalagi sambil kereta api, ya, sambil merokok, masya Allah. Gimana bisa mengharapkan anak yang soleh? Kemudian para jemaah, tentu orang yang soleh, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Ra'du, ya, pada ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, surga Aden di mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Lantas apa definisi soleh? Apa definisi orang itu dikatakan soleh? Apakah kalau dia pakaiannya jubah, kemudian pakai peci, ya, dia orang soleh? Nah, ini tentu orang yang dikatakan soleh, ya, tidak diukur dari fisiknya, tidak diukur dari pakaiannya, tapi diukur dari apa? Diukur dari amal, hati dan amalnya. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, ila suwarikum wa ajsamikum, surah bentuk badannya, ajsam jasadnya, pakaiannya, tidak. Tapi Allah akan melihat kepada hati dan amal. Hati dan amal. Kemudian timbul pertanyaan lagi, ya, kalau gitu amal yang soleh itu seperti apa sehingga pelakunya dikatakan sebagai orang yang soleh? Dan banyak disifatkan dalam hadis atau dalam ayat tadi disebutkan bahwa bapaknya orang soleh, disebutkan masuk surga bersama dengan orang-orang yang soleh di kalangan bapak mereka. Allah mengangkat derajat, innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdis soleh fil jannah. Allah akan mengangkat derajat orang yang soleh, hamba yang soleh di surga. Kemudian orang yang soleh ini berkata, fayaqulu ya Rabb anna li hadhihi, ya Allah ini untuk saya, dari mana ini? Fayuqal bistighfari waladika laka, ini merupakan istighfar yang dimintakan anakmu untukmu. Lantas apa para jamaah yang membuat orang dikatakan orang soleh? Tadi sudah kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari bentuk fisiknya, bukan dari bentuk badannya, bukan dari pakaiannya, bukan dari penampilannya, tapi dari apa? Dari hati dan amal. Ya. Hati dan amal. Kemudian timbul pertanyaan lagi, amal apa dikatakan amal soleh? Sebab apa? Di sana mengatakan ini amal soleh, di sana mengatakan oh tidak, itu bukan amal soleh. Ya, karena gak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang punya tafsir Ibnu Katsir nanti bisa dilihat ya pada ayat yang terakhir. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah, jangan menyekutukan Allah dalam ia beribadah dengan sesuatu apapun. Al-Hafidz Ibnu Katsir ya Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menukil perkataan Al-Fudail bin Iyad, salafus soleh, ya, definisi amal soleh. Apa amal soleh itu? Kata beliau, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalisu an yakuna lillah, was shawab an yakuna ala sunnah. Ya, yang dimaksud dengan amal soleh, jika amal dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab, maka tidak diterima oleh Allah. Dan suatu amal jika dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis, juga tidak akan diterima oleh Allah, sampai amal tersebut dilakukan dengan khalis dan shawab. Wal khalis maknanya hendaklah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti hatinya ikhlas, bukan riya, bukan pamer, bukan sum'ah, diperdengarkan, bukan ingin dipuji, bukan ingin mengharapkan bagian dari dunia, tapi dia lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan wajah Allah, seakan-akan semata-mata mengharapkan berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa. Karena apa? Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun nari nara, nada munadin ya ahlal jannah inna lillahi mau'idan yuridu an yunjizakumu. Ketika ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, ada yang memanggil, wahai ahli surga, sesungguhnya Allah punya janji yang ingin ditunaikan kepada kalian. Apa kata ahli surga? Bukankah Allah sudah memberikan kita wajah yang berseri-seri, memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka? Kemudian apa kata Nabi? Allah membuka hijabnya, lalu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh ahli jannah kecuali melihat wajah Allah. Dan wajah Allah para jamaah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat kecuali nanti kalau orang sudah masuk ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwa
dia bisa melihat Allah di dunia, tidak bisa. Ya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Al-Fudail bin Iyad bahwa amal soleh adalah jika dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab, tidak diterima. Jika dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis, tidak diterima. Al-khalis an yakuna lillah, yaitu semata-mata karena Allah niatnya, tujuannya. Kemudian was-shawab an yakuna ala sunnah. Adapun shawab adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh. Jadi amal soleh apa? Amal yang dilakukan dengan ikhlas dan amal yang dilakukan dengan ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi tadi, Allah tidak melihat kepada kalian dari bentuk fisik kalian, tidak melihat dengan kekayaan kalian, tidak melihat bentuk mobilnya, mereknya apa, tidak, rumahnya di mana dia tempatnya, tidak. Yang dilihat adalah Allah, hati. Nah, terkadang sebagian orang salah paham. Memang ada hadis ya yang juga riwayat Imam Muslim yang berhenti pada kalimat innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Titik. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kalian dari bentuk fisik kalian, tapi melihat kepada apa? Kepada hati kalian. Titik. Sehingga ada dampak kalau salah memahami apa? Yang penting hati. Ya. Ada seseorang ditanya, "Kenapa Mbak jenengan kok tidak pakai jilbab? Ya, bukankah Anda ngerti bahwa jilbab itu wajib?" Apa jawabannya? Yang penting yang dijilbab itu hatinya. Wah, kalau ada jilbab hati, gimana cara bikinnya? Ya, ada jilbab hati, gimana membuat jilbab hati? Ya, ada sebagian orang mengatakan, saya mas meskipun tidak sholat, tapi hati saya nggak pernah dengki pada orang. Ya jelas salah. Ya, oleh karena itu hadis ini tidak berhenti di situ. Hadis ini pada riwayat yang lain, juga riwayat Imam Muslim, ya ada kelanjutannya dari Abu Hurairah, yaitu apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sesungguhnya tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, pakaian, mobilnya, rumahnya, tidak. Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Ya. Sehingga disebut oleh para ulama, ya, hati ini sebagai niat, tempatnya dalam hati. Ijma ulama niat itu tempatnya dalam hati. Dan ini merupakan ukuran batin, sementara ya amal dohir ya merupakan ukuran dohir. Ya, oleh karena itu Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Hadis ini merupakan ukuran batin, hati. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami, tertolak. Ini hadis merupakan ukuran dohir amal kita. Jangan mengatakan ketika kita sholat, ya, lalu kita karena belum tahu, diberitahu, kadang-kadang terjadi salah paham, ya, Bapak sholatnya, ya, kalau bertakbir, Nabi mengajarkan begini, ya, hadwa mangkibai atau hadwa udunai, sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan daun telinga. Karena ada orang sholat, pernah saya melihat sendiri, Allahu Akbar, tangannya itu Kak. Misalkan seandainya dikasih tahu, dengan sopan tentunya harus dengan lembut, lalu mengatakan sebagian orang yang tahu diterima dan ditolaknya ibadah itu siapa? Kamu apa Allah Ta'ala? Lah ini tentu ini jawaban yang tidak benar. Memang betul yang tahu diterima, ditolak dan diterimanya amal adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nabinya sudah mengabarkan, Nabi kita sudah memberitahukan kepada kita apa itu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami, maka akan tertolak. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita ingin memiliki anak soleh, maka ya petunjuk Nabi SAW yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, ya, ayah dan ibu harus soleh dahulu. Ini pertama para jemaah. Ya, kita harus soleh dahulu.
Di antara perbuatan soleh yang bisa kita lakukan apa sebagai orang tua? Tadi ukurannya amal soleh para jamaah, ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ikhlas dalam beribadah dan kita mengikuti Nabi SAW dalam kita beramal soleh. Kenapa demikian? Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah pada ayat berapa itu? 3 atau 5 ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Demikian juga Nabi SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'ainin nar illa wa qad buyyina lakum, rawahu Tabrani bisanadin sahih. Tidaklah tertinggal sedikit pun dari urusan agama ini yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semuanya sudah disampaikan. Nah, inilah para jemaah ya, konsep pertama kali yang harus kita perhatikan. Perkara pertama kali harus diperhatikan untuk kita mendapatkan anak yang soleh, maka kita hendaklah soleh duluan dengan amal ibadah kita. Ukurannya ikhlas dan mutaba'ah semata-mata karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian jangan lupa berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Rabbana hab lana min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Ya, berikan kepada kami yaitu anak-anak dan istri-istri yang bisa menyejukkan pandangan kami. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah agar generasi kita menjadi anak-anak yang soleh. Ini yang pertama ya, bagaimana cara Nabi SAW ya mendidik anak yang soleh, generasi yang soleh. Orang tua harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua para jemaah ya adalah kita memilih istri yang soleh, ya, memilih istri yang solehah, yang baik. Karena barang siapa ya, man razaqahullah imra'atan solihatan ya a'anahullah fi syatri dinihi. Barang siapa yang Allah rezekikan kepadanya istri yang solehah, maka apa? Maka Allah telah membantu separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh selebihnya. Ya. Karena apa para jemaah? Al-ummu madrasatun li auladiha. Ibu merupakan sekolahan bagi anak-anaknya. Meskipun di lembaga diserahkan, tapi pengaruh ibu itu sangat besar. Oleh karena itu kepada ibu-ibu sekalian, ya, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan ditanya? Harta dan anak-anak suami. Ya, wahiyya mas'ulatun anha, akan ditanya harta dan anak-anak suami. Kalau ingin mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, maka harus lahir dari rahim wanita yang baik. Ya. Sampai-sampai orang mengatakan ya, persiapkan istrimu itu 20 tahun sebelum kelahirannya. Gimana caranya menggambarkan? Siapkan istri-istri kalian 20 tahun sebelum kelahirannya. Apa maknanya? Yaitu persiapan ibunya. Ya, jadi ibu ini melahirkan anak-anak perempuan yang nantinya menjadi istri-istri kita, istri-istri generasi berikutnya. Berarti posisi seorang ibu sangat penting di sini. Kerjasama antara suami dan istri sangat penting di sini.
Sehingga Nabi beliau mengatakan apa? Akan ditanya seorang wanita tentang apa? Anak dan harta suaminya. Anak dan harta suami akan ditanya kepada seorang wanita. Coba kalau ibunya pakai rok mini, ya jangan harap anaknya pakai jilbab para jemaah. Enggak, akan jauh. Ya. Karena apa yang dilihat oleh anak-anak adalah pada orang tuanya. Kalau ada yang mengatakan, Pak Ustadz bagaimana? Saya sudah terlanjur ya mendapat istri yang begitu. Ya dididik, sabar. Ya, apa dibuang kawin lagi? Jangan dulu sabar, dididik. Ya, dengan sabar. Karena memang barangkali belum paham. Dan kalau kita bisa mendidik istri kita dengan sabar, kemudian istri menjadi orang yang solehah, wanita yang solehah, masya Allah. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia itu ibu-ibu perhiasan, ibu-ibu, dan yang paling baik dari perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Yang paling baik adalah wanita yang solehah. Maka yang kedua adalah ya menentukan istri tadi. Kalau memang istri kita dari awal belum terbina, maka kalau kita sudah memiliki kesadaran akan agama ini dan kita mengharapkan generasi yang soleh, mengharapkan agar anak-anak kita bermanfaat, meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini, bukan hanya bisa meninggalkan generasi yang hanya bisa berantem dan bertengkar tentang urusan harta orang tuanya, bahkan mensumpah serapai bapaknya. Bapaknya sudah meninggal, masih disumpah serapai karena apa? Tidak dianggap tidak adil dalam masalah harta. Naudzubillahi min dzalik. Maka tentunya para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita ingin ya jauh dari generasi-generasi yang seperti itu. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, untuk menentukan dan menginginkan generasi yang soleh, mendidik dengan akidah yang benar. Mendidik dengan akidah yang benar. Apa contohnya? Kita lihat Nabi SAW. Dari hadis yang panjang ini bisa kita ambil bagaimana cara jalan yang ditempuh Nabi dalam mendidik generasi soleh. Ya, ketika memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas, mengajarkan kepada Ibnu Abbas, apa kata beliau? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Kita bisa dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran bagaimana cara Nabi mendidik. Apa kata beliau? Ya gulam, wahai gulam. Gulam itu para jamaah anak yang berumur belum balik. Dari 0 tahun sampai belum balik itu namanya gulam. Ya. Kalau begitu Ahmadiyah punya nabi belum balik, Pak, namanya gulam. Gulam. Maaf ini bercanda sedikit ya. Ya gulam, wahai anak kecil belum balik, 0 sampai belum balik, itu gulam namanya. Apa kata beliau? Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua umat, semua manusia sedunia itu bersatu untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada engkau, maka tidak akan ada manfaatnya kecuali yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya semua manusia, semua umat bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan ada manfaatnya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat dan buku sudah ditutup. Pelajaran yang pertama para jemaah, bagaimana cara Nabi mendidik generasi soleh.
Bagaimana tidak soleh siapa beliau? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ulama tafsir yang terkemuka dari kalangan para sahabat, yang mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din, berikan pemahaman agama kepada beliau, kepada Abdullah bin Abbas, dan berikan ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Maka pelajaran bisa diambil, ya, selain yang 3 tadi, bagaimana mendidik, Nabi mendidik generasi soleh. Yang keempat adalah memanggil dengan nama-nama yang baik. Ya hulam, wahai hulam, itu satu panggilan yang apa namanya, kasih sayang. Ya ibni, wahai anak-anakku, wahai sayangku. Kalau mungkin orang tole dan seterusnya. Nah ini panggilan-panggilan yang membuat dekat ketika kita kepada anak-anak kita. Ya, mungkin wah anak ayah, anak abi, ya gitu kita panggil. Karena ketika terdengar kepada anak kita itu, anak-anak itu lebih dekat kepada kita. Dekatnya apa? Mempersiapkan apa yang ingin kita sampaikan, mempersiapkan telinganya, perhatiannya, bahkan yang tidak kalah pentingnya menyiapkan hatinya. Bahwa abi, ayah, bapak saya ini berbicara dari hati ke hati. Itu para jamaah. Ya gulam, ya wahai anak kecil. Ini menunjukkan bahwa beliau apa? Begitu perhatian agar siap. Inni u'allimuka kalimatin. Jadi yang keempat bisa kita ambil pelajaran adalah memanggil dengan sesuatu yang bisa menyenangkan kepada yang kita ajarkan kepada anak-anak itu. Apa sekiranya kepada anak kita menyenangkan? Anak ayah, anak abi, sini sayang. Nah, kenapa tidak? Meskipun mereka udah pada gede pada jabah, terutama yang sudah SD kelas 4, kelas 6, SMP. Kenapa tidak? Sini anak abi, sini sayang. Sini dulu sini. Kenapa tidak kita mengatakan begitu? Tidak hanya sekedar memanggil dengan namanya saja. Ya. Bahkan Nabi SAW memanggil kepada anak kecil, ya, yang burungnya terbang. Apa? Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Dikasih kunyah Aba Umair, padahal namanya bukan Aba Umair. Kunyah. Karena apa? Suatu panggilan yang menyentuh. Nah ini para jamaah, kira-kira apa sekiranya panggilan kepada anak-anak kita yang bisa menyentuh dia? Barangkali yang tepat, barangkali, tapi semua kembali kepada kita yang tahu adalah wahai anak abi, anak ayah, sini sayang, duduk di sini. Ya. Dan Nabi SAW selalu meletakkan Hasan dan Husain di mana para jemaah? Di paha kanan dan di paha kiri. Nah ini Anda rasakan, seandainya anak Anda meskipun ya usianya sudah 7 tahun, 8 tahun, coba duduk sini, sujud di bangkuan abi di sini. Ya, dipegang, dibisiki, jaga sholatnya nanti ya. Nanti begini, apa yang kita inginkan dari kebaikan. Supaya apa para jemaah? Supaya terpatri dalam hati anak kita. Nah ini Nabi SAW memanggil ya gulam, yaitu panggilan yang lembut. Ya Aba Umair, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ya, nah, ini juga beliau tidak langsung menyampaikan, tapi beliau memberitakan. Seperti apa? Beliau ketika mengatakan kepada para sahabat, ala adullukum ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Ya, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian beberapa perkara yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus kesalahan? Apa kata mereka? Qalu bala ya Rasulullah. Baiklah ya Rasulullah, kami siap untuk mendengarkannya. Nah ini para jemaah, menunjukkan apa? Beliau menyampaikan sesuatu itu ya tidak langsung, tapi beliau memberitahukan dahulu. Aku akan sampaikan, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ya, nah, ini uslub namanya para jemaah, cara. Dan memang itu apa yang dilakukan Nabi adalah apa? Merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari beliau dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu semata. Kemudian apa yang diajarkan Nabi? Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah di sini para jamaah, para ulama menjelaskan yaitu menjaga perintah Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, ada apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi saya sampaikan pada urutan yang ketiga adalah mengajarkan tauhid. Nah, di sini mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, keyakinan. Apa itu? Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada paranormal, karena itu merupakan kesyirikan. Wala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah berdoa kepada selain Allah, kepada Allah bersama dengan yang lainnya, apalagi kepada selain Allah. Minta kepada Allah, minta kepada yang lain Allah tidak boleh. Ini kita mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid. Kemudian tadi dengan cara yang lembut, dengan panggilan yang menyenangkan kepada anak-anak. Ya. Dan sini Rasulullah menyampaikan, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Termasuk minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Ya, karena pada zaman sekarang tidak sedikit orang tua justru nakut-nakutin anak-anaknya. Ya, anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, bandelnya bukan main. Ya, disuruh tidur nggak mau tidur, masih mainan di terasnya, mantunya lampunya dimatikan. Dimatikan lampu, awas lo ada kolor hijau di situ. Nggak benar ini, Pak. Ya, dimatikan lampu, ada kuntilanak di situ karena nggak mau tidur. Ya. Sementara Nabi kepada gulam ini, anak kecil Abdullah bin Abbas, ya, diajarkan apa? Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Maknanya kalau minta perlindungan, juga mintalah perlindungan kepada Allah. Dalam surat Al-Jin namanya, ya, dulu kalau orang-orang itu mau pergi ke lembah, itu mereka minta perlindungan kepada yang bau rekso, yang jaga di situ. Ya, wahai penjaga gunung, saya lewat, tolong jangan diganggu. Ya, dalam surat Al-Jin pada ayat yang ke-6 Allah berfirman apa? Annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguh ada di antara manusia orang laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada jin. Minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Dan golongan jin tersebut menambahkan kepada manusia rahaqa. Ibnu Katsir mengatakan yaitu kesesatan kepada manusia, dan juga beliau menjelaskan kesombongan kepada jin. Nah, ini para jemaah. Jadi tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Ya. Karena sekarang ini lagi gandrung. Minta kekuatan kepada golongan jin. Ini masalah akidah. Kita ajarkan kepada anak kita, kalau kita menginginkan generasi yang soleh, ajarkan akidah yang benar, ajarkan keyakinan yang benar para jemaah. Kalau keyakinan jin itu ada, wajib yakin. Kalau tidak yakin bisa kufur. Kalau keyakinan mengatakan jin masuk ke badan manusia, wajib beriman. Jin bisa masuk kepada badan manusia, bisa masuk para jemaah. Ya, ada orang nggak masukkan jin, dia bukan orang India kok, dia bisa nehi, bisa bicara India. Ya, kalau nggak percaya kepada itu bisa kufur, karena Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba, maka mereka nanti dari kiamat tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang sempoyongan, yatakhabbathu syaitanu minal mas, yang kesurupan syaitan, kesurupan jin. Nah, ini ayat ini menunjukkan apa? Bahwa jin juga bisa masuk ke badan manusia. Nah, di sini
apa para jemaah? Yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya jangan sampai ditakut-takuti dengan jin. Jangan sampai diajarkan ya berlindung kepada syaitan, kepada jin. Karena apa? Ada anak-anak main jalangkung, betul Pak ya? Anak-anak main manggil jalangkung, yaitu memanggil roh. Katanya manggil roh, padahal tidak bisa dialog dengan roh. Karena dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, ya, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa kalau orang meninggal, ruhnya itu dikembalikan kepada jasadnya. Fatu'adu ruhuhu ala jasadihi. Ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Ruh kembali kepada jasadnya para jemaah. Ya. Kemudian apa? Dalam surat Fatir, ya, ayat 22 Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat, innallaha yusmi'u may yasha, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Apa kata Allah? Ya, tidaklah sama orang hidup dan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad sekali-kali tidak bisa memperdengarkan apa yang ada di dalam kubur. Orang yang mati di dalam kuburan nggak bisa, Nabi saja nggak bisa dialog. Nah ini, nah berarti kalau ada orang main jalangkung, kemudian main sulap, main hipnotis, segalanya, ya, maka ini mengajarkan akidah yang tidak benar kepada anak-anak para jemaah. Ya, nonton sihir dan lain sebagainya. Maka dijauhkan anak-anak kita seperti itu, biar apa? Tidak ada kecenderungan untuk rasa takut kepada hal seperti itu. Kalau yakin ada, harus sihir itu ada, jin itu ada, wajib kita beriman. Tapi ketika takut lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya terjerumus untuk minta perlindungan kepada jin, maka itu namanya kita mengajarkan akidah yang nggak benar kepada anak kita. Ya seperti nakut-nakutin, awas nanti kamu begini, dimatikan lampu ada kolor hijau, ini nggak benar. Katakan kepada anak kita, kalau engkau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa cara Nabi mengajarkan kepada anak-anak, ya, kepada generasi soleh ini adalah dengan mengajarkan akidah tauhid. Ya, kalau kau mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya ya semua manusia berkumpul untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada engkau, maka tidak akan mampu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan seandainya berkumpul untuk mencelakakanmu, maka tidak akan ada yang mampu kecuali sudah ditetapkan Allah. Nah dari sini para jemaah, bukan hanya untuk anak-anak ini, untuk kita sendiri, di kantor, di masyarakat, selama kita yakin bahwa kita sudah jujur dalam bekerja, profesional dalam bekerja, orang mau berbuat apa saja, ya, yang penting kita sudah mengantisipasi secara baik, maka kita tidak akan pernah khawatir. Karena apa? Apa yang ditetapkan Allah tidak akan meleset. Nabi bersabda apa? Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa saja yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Maka kalau kita sudah seperti itu, untuk apa kita khawatir dalam pekerjaan kita? Untuk apa kita korupsi para jemaah? Orang tidak akan pernah mati kecuali apa? Dilengkapi rezekinya. Sampai ada kisah nyata, ya, orang yang mau meninggal pingin es krim, minta es krim dia, ya. Kemudian dicarikan sama anaknya, dikasih es krim, setelah itu meninggal. Artinya apa? Akan dilengkapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal. Justru yang menjadi, kata Nabi, kalian suka dengan harta ahli waris. Para sahabat menolaknya, ya Rasulullah, enggak, kami enggak suka dengan itu. Enggak, kami tidak seperti itu. Hartamu yang sebenarnya adalah
apa yang kamu makan, yang kamu pakai, dan yang kamu infakkan, kamu sedekahkan. Adapun selebihnya milik ahli waris. Nah, ini dilengkapkan para jemaah. Harta kita akan dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadis yang panjang tadi memberikan pelajaran besar bagi kita, ya, jangan khawatir dalam hidup ini. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan pernah khawatir dan sedih. Tidak khawatir dan sedih. Siapa mereka? Wali-wali Allah itu. Apakah yang bisa bergaul dengan jin? Tidak. Ya, apakah yang ditebas dengan senjata tajam tidak keluar darah? Apakah yang tidak tembus peluru? Bukan. Wali Allah itu apa? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Inilah wali-wali Allah. Nah, disinilah kita ajarkan kepada anak kita, yaitu tentang akidah tauhid. Ya, jangan sampai jangan sampai minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para jemaah, yang berikutnya adalah yang kelima, bagaimana ya cara Nabi mendidik para generasi soleh. Menggunakan segala kesempatan untuk memberikan pengajaran. Menggunakan segala kesempatan. Contohnya apa? Ketika beliau bersama Mu'adz bin Jabal. Di mana itu? Di atas keledai para jemaah. Naik berboncengan di atas keledai, di atas himar. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Nabi bertanya, beliau berboncengan di atas keledai. Kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku berboncengan bersama Nabi di atas keledai. Ya. Dan bapak-bapak barangkali berboncengan pakai motor, pakai mobil bersama anak-anak ke mall. Ya, mengunjungi saudaranya. Ibu-ibu ngantar anak-anak ke TK pakai sepeda ontel, pakai motor. Maka apa? Kesempatan mengajarkan kepada anak-anak. Nabi menggunakan kesempatan ini mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Apa kata Mu'adz? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Kemudian apa kata beliau? Hak Allah kepada hamba adalah agar hamba itu menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Nah ini ikhwan, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kesempatan, gunakan berbagai macam kesempatan. Ketika makan bersama, Nabi bersama anak tirinya makan bersama. Apa kata Nabi? Ya gulam, ya samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, anak kecil, ya makanlah dengan baca bismillah, baca dengan tangan kananmu dan makan dari area yang paling dekat. Nah kadang-kadang para jemaah anak-anak makan sembarangan, makan langsung makan dengan tangan kiri sambil berjalan. Maka kita gunakan kesempatan itu. Ya gimana wong bapaknya juga makan sambil berjalan pakai tangan kiri. Ya itu. Tangan kiri ya pegang apa? Pegang gorengan, tangan kanan pegang rokok. Bertolak belakang sudah, yang kanan rokok, kiri makan kanan, kiri makan gorengan. Ya. Maka dengan tangan kanan, karena apa? Hanya dilarang oleh Allah taala makan dengan tangan kiri. Ya, bahwa itu termasuk perbuatan syaitan. Maka Nabi mengajarkan kesempatan pada waktu makan,
kesempatan berada di kendaraan. Ini para jemaah. Ya. Nah, itu kan kesempatan-kesempatan. Jadi beliau selalu menggunakan setiap kesempatan untuk memberikan pengajaran. Demikian juga kepada bapak dan ibu guru yang memiliki profesi sebagai guru, ya, maka tugas kita tidak hanya di kelas saja. Kalau anak-anak dibiasakan bahwa Nabi tidak membolehkan perbuatan seperti itu, Nabi melarang, ya, mengganggu temannya, Nabi melarang mengganggu saudaranya, Nabi melarang merugikan orang lain. Terus dikumandangkan kepada telinga anak kita bahwa Nabi melarang, Nabi menyuruh begini, Nabi senang kalau begini. Masya Allah para jemaah, akan terbiasa, ya, kita akan terbiasa. Anak-anak terbiasa mendengar kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Anak kecil masih 7 tahun kelas 1 SD para jemaah, ya, disampaikan kepadanya, "Dek, sholat subuh, ya, dan sebelum subuh sholat 2 rakaat, karena kata Nabi, rakaatai al-fajr khairul minad dunya wa ma fiha." Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa jawabannya? Loh, kalau begitu lebih baik daripada mobil, Bi, ya. Sholat 2 rakaat, ya Pak, para jemaah. Ya. Karena Anda bisa lihat, karena ketika kita katakan lebih baik daripada dunia dan isinya, apa jawaban dia? Oh, begitu, kalau gitu lebih baik daripada mobil. Semangat dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu para jemaah. Bagaimana dengan subuhnya? Nah ini. Nah, oleh karena itu kita gunakan setiap kesempatan bersama anak-anak. Ibu-ibu juga demikian. Ketika ngantar sekolah, ya, kesempatan di perjalanan mesti banyak yang bisa dilihat. Di antaranya berapa kali kita sering melihat, ya, anak-anak kecil yang berlomba-lomba atau dia lari kecil, apa? Hanya untuk mengambil ini, Pak, ya, gelas-gelas aqua. Kemudian dia belok arah, dikembalikan kepada orang di belakangnya. Ternyata apa? Kadang ibunya, kadang bapaknya pikul karung, diberikan dengan senyuman, dengan bangganya. Coba kita lihatkan kepada anak kita, coba Dek, kepada anak kita mungkin panggil Dek, panggil sayang, kita bisa sekolah, alhamdulillah. Coba kita lihat tuh anak-anaknya, maka terpengaruh langsung para jemaah, sehingga memiliki kepedulian. Masuklah kepada anak-anak, coba siapa yang bisa ngasih kita motor, alhamdulillah, motor, ya, yang bisa ngasih kita sepeda, alhamdulillah. Apalagi yang bisa kasih kita mobil, alhamdulillah. Siapa yang ngasih kita, Dek? Ada Allah. Kita arahkan anak kita cuma untuk mengatakan Allah. Kalau gitu kita minta pada siapa? Satu kalimat. Anak TK itu jangan yang pusing-pusing. Satu kalimat, ya Pak, Allah. Atau belum sekolah, hanya bisa ngomong. Kita arahkan. Artinya kita mengajarkan tauhid, mengajarkan pada setiap kesempatan. Seperti Nabi SAW tadi berada di atas keledai bersama Mu'adz bin Jabal, ketika berada di depan hidangan bersama dengan anak tirinya dari Abi Salamah, ya, ketika menikahi ibunya itu Ummu Salamah, makan bersama anak tirinya. Ya gulam samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan baca bismillah, ya, makan dengan tangan kanan dan arah yang paling dekat. Ya, diajarkan para jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu akidah, dan menggunakan kesempatan-kesempatan dimanapun saja berada. Ya, ketika Nabi melihat orang kencing di masjid, juga begitu para jemaah. Nah, ini hadis yang ini juga para ulama bisa mengambil faidah yang sangat banyak. Seorang kencing di masjid, ya, kemudian para sahabat yang lain sudah mau memukul orang tersebut. Ya gimana kalau misalkan di sini ada orang kencing, Pak? Kira-kira apa yang antum lakukan? Para sahabat mau memukulnya, Nabi menahan. Sudah, biarkan dia, teruskan kencingmu. Disuruh selesaikan kencing. Ya, setelah selesai kencing, Nabi minta air 1 ember dan disiram. Setelah itu baru disampaikan bahwa ini masjid bukan untuk kencing, untuk baca Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang ini? Allahumma arhamna wa Muhammad
wala tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan yang lain tadi mau mukul saya. Ya maknanya, jangan yang lain. Dan Nabi tidak membiarkan, meskipun dia orang seperti itu, tidak membiarkan kesalahan itu. Nabi tegur, Nabi beritahukan dengan lembut. Apa kata beliau? Rahmat Allah itu tidak hanya untuk orang tertentu, meliputi semuanya. Demikian para jemaah. Dari hadis ini banyak fawaid yang bisa diambil, termasuk dari sisi mendidik, termasuk dari sisi mendidik generasi soleh. Apa itu? Ya, Nabi juga tidak marah kepada orang yang kencing, juga tidak marah kepada sahabat. Kepada para sahabat sudah biarkan saja dia, biarkan saja dulu. Kepada yang kencing juga tidak marah, justru dengan kelembutan Nabi. Maka Nabi mendidik dengan kelembutan para jemaah, mendidik dengan kelembutan. Ini yang masuk kepada yang ke-6 atau yang ke-7, yaitu dengan kelembutan. Ya. Karena apa? Dengan kelembutan tadi, orang yang salah tadi mau menyadari. Justru ya, kepada orang yang tadinya ini Nabi orang yang badui tadi kencing, ya, dia mau mengatakan, ya Allah, jangan rahmati aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Nah, ini dengan kelembutan, ya. Kita mendidik anak dengan kelembutan hati, dengan kelembutan ucapan. Karena beliau bersabda, maka narifku ala syai'in illa zanahu wala yanzi'u an syai'in illa syanahu. Tidaklah kelemah lembutan berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, ya. Dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadi aib, ya. Kemudian yang ke-8 atau 7, Pak, dengan memberikan contoh permisalan, ya. Seperti apa? Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, ya. Wa idza dabahtum fahsinudz dzibhah wa idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dabahtum fahsinudz dzibhah. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk melakukan sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu, ya. Jika kalian membunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelihlah dengan cara yang baik. Bukan berarti di sini bolehnya membunuh, ya, karena membunuh itu tidak boleh kecuali dengan hak, ya. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat faqalu ya Rasulullah wa ma hunna faqala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, ya. Jauhkan oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu saja ya Rasulullah? Menyekutukan Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah sihir, ya. Dan yang ketiga adalah apa? Ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan hak, ya. Maka membunuh boleh, tapi dengan hak. Seandainya dengan hak, diantaranya apa? La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalas, al-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi al-mufariqu lidini at-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seseorang yang mengatakan, yang membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang berzina, ya, dirajam. Kemudian orang yang membunuh dibunuh. Kemudian orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad atau meninggalkan jamaah. Nah, ini siapa yang melakukan? Harus penguasa. Nah, seandainya penguasa melakukan itu, melakukan dengan cara yang baik, ya. Nah, ini kembali kepada contoh supaya gak salah paham. Loh, ini kok boleh membunuh? Tidak, ya. Kalau membunuh dengan cara yang baik. Apa bisa kita ambil di sini adalah Nabi memberikan contoh. Setelah mengatakan yang umum,
Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu. Kalau membunuh dengan cara yang baik. Kalau menyembelih dengan cara yang baik. Demikian juga dalam firman Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Allah berfirman, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan yang baik, ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan, permisalan, ya. Apa itu? Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik adalah yang menancap ke dalam, kuat dalam bumi, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Maknanya apa? Dengan contoh itu, dengan permisalan, dengan contoh itu akan menguatkan kepada anak-anak. Dengan contoh. Dan kita para jamaah selalu memberikan contoh. Tapi kalau berkaitan dengan fulan, dengan seseorang, dengan nama orang, kita jangan sebut namanya, sebut kasusnya, biar gak masuk kepada ghibah, ya. Kita disuruh fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, berjalan di muka bumi, lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Kita berikan contoh Fir'aun, bagaimana akibatnya. Allah berikan contoh bagaimana dengan Kan'an. Allah berikan contoh bagaimana kepada kaum Samud. Allah berikan contoh bagaimana dengan Korun. Nah, ini para jemaah contoh-contoh. Ulama mengatakan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh yattadihu al maqal. Perkara itu bisa jelas. Dan Nabi memberikan contoh, ya, dalam pengertian contoh misal. Contoh misal di sini. Jadi kalau mengajarkan kepada anak-anak, berikan misal-misal yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan, kita didik kepada anak-anak kita, ya. Makanya Nabi beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana, kaf di sini kaf tasbih, kaf litashbih, sebagaimana, ya, penyerupaan, seperti kalian melihat aku sholat, ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, ini contoh. Maka kita para jemaah memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana sholat, ya, berikan praktek, ujian praktek. Nah, ini para jemaah, praktek jenazah, ya, praktek wudu, bukan hanya dengan teori-teori saja, contoh, permisalan, ya. Seperti juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jum'ah, ya, Allah berfirman, "Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro." Ya, permisalan orang-orang yang membawa Taurat tapi dia tidak mempraktikkan, tidak mengamalkan Tauratnya. Seperti apa? Seperti keledai yang memikul Taurat. Ya. Ini di depan banyak jualan, jangan tersinggung, ya. Jualan kitab banyak, jualan buku banyak, tapi nggak ada manfaat sedikit pun, nggak pernah baca. Isinya nggak ada, bisanya cuman jualan halal, nggak ada masalah. Tapi kita juga harus baca, harus tahu, ya. Maka permisalan kata Allah, "Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro." Ya. Permisalan orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkannya, tidak mengetahuinya, sama dengan apa? Keledai yang memikul Taurat, yang hanya pindah dari tempat satu tempat yang lain. Atau mungkin pasnya sekarang seperti mobil box yang hanya memindahkan buku, ya, tempat satu tempat yang lain. Ini permisalan, dan ini dengan permisalan itu lebih bali, ablal, dengan contoh praktek lebih bali, lebih jelas. Makanya para ulama mengatakan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh, dengan misal, dengan praktek itu akan lebih kuat
lebih jelas suatu perkataan, suatu penjelasan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah dengan suri teladan. Ya, Nabi mendidik generasi soleh dengan suri teladan para jemaah. Dengan suri teladan. Dan kita tidak mengingkari, kita tidak menafikan, bahkan kita mengaku dengan sebenarnya kesuri teladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengakui, bagaimana kita tidak mengakui? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada Nabi itu bagi kalian suri teladan, contoh yang baik. Ya, contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Ya. Maka di sini para jemaah, kita hendaklah menjadi teladan. Ya. Dengan keteladanan itu, maka apa? Maka mudah bagi anak-anak. Ya. Kalau kita pingin anak kita makan duduk, minum duduk, ya kita makan dan minum dengan duduk. Kalau kita ingin anak-anak kita baca Quran, kalau kita ngomong banyak baca Quran sulit. Tapi kalau kita langsung ambil Quran kita baca, anak-anak juga akan mudah untuk mengikuti. Kalau kita masih duduk di rumah, anak-anak kita obrak-abrik ke masjid, mereka berat. Tapi kalau kita pergi ke masjid, mereka akan nurut di belakang untuk mengikuti. Ya. Dan berat bagi kita hanya sekedar ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau berbicara dengan apa yang tidak kamu lakukan? Sungguh murka Allah ya bagimu terhadap apa yang kau ucapkan tapi kamu tidak mengerjakannya. Maka perlu keteladanan. Oleh karena itu pada zaman sekarang ini yang ada adalah krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Ya. Dan bagi kita para jamaah, kalau sudah tahu jangan menunggu teladan. Ya, kita sudah tahu bahwa itu baik. Tapi karena yang harus diteladani enggak seperti itu, enggak mau saya, rugi sendiri. Karena kita sudah tahu. Ya, tapi bagi kita yang mengajarkan baik kepada anak-anak atau kepada yang lain, kita harus memberikan teladan. Dan bagi kita yang diajari dan sudah tahu, jangan pakai alasan teladan itu. Karena apa? Sudah sampai kepada kita ilmu. Kenapa Pak nggak sholat ke masjid? Nah gimana yang dia yang ngomong ke masjid nggak ke masjid? Nah ini, ya, malah sudah sampaikan tentang dalilnya. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, yaitu Al-Khalil bin Ahmad, ya, mengatakan dalam bentuk syair yang maknanya engkau jangan melihat kepada kekuranganku, tapi melihatlah kepada ilmu yang aku ajarkan. Ya, karena kekuranganku la yadurruka wa ilmi yanfa'uka. Kekuranganku tidak akan memberikan madarat kepadamu, tapi ilmuku akan memberikan manfaat kepadamu. Artinya kita bisa dilihat dari dua sisi. Kalau kita sebagai pengajar, hendaklah kita memberikan keteladanan. Tapi kalau kita sebagai murid atau sebagai anak, kalau memang yang mengajarkannya kita tahu ilmunya benar, ya, dan jelas-jelas itu betul, kita jangan menunggu untuk teladan itu, kita akan merugi sendiri. Nah ini para jemaah dari dua sisi. Dan ini kebetulan kita mendidik anak-anak kita, generasi kita, maka hendaklah kita memberikan keteladanan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya. Yang tadi dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff, ya, pada ayat berapa itu? Ayat ketiga atau ayat kedua atau ketiga. Ya. Allah berfirman, wahai orang beriman, ya, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Maka murka Allah kepada engkau apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan tapi tidak kamu kerjakan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa engkau menyuruh
berbuat baik kepada manusia. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian. Ya. Wa antum tatluna kitab, sementara kalian membaca Al-Qur'an. Afala taqilun, tidaklah kalian berakal. Nah, ini perlu keteladanan bagi kita, ya. Perlu keteladanan para jamaah. Jangan sampai hanya menyampaikan saja, tapi kita harus juga bisa memberikan keteladanan. Karena itulah yang dilakukan Nabi SAW. Sampai Nabi SAW ketika sholat bengkak kakinya. Aisyah mengatakan, kenapa ya Rasul engkau sampai sholat seperti itu? Bukankah Allah sudah memaafkan, mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakuro, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ketika Nabi bangun masjid, beliau pertama kali yang juga beliau ngangkat batu. Ya, ketika bangun masjid di Madinah, bagaimana dalam sirah nabawiyah, beliau juga ikut membantu di situ. Ya, ketika beliau menganjurkan puasa, beliau yang melakukan pertama kali. Maka beliaulah, ya tentunya beliau paling sempurna. Tapi dalam hal ini kita ingin mengetahui bagaimana beliau mendidik generasi-generasi soleh, sampai dikatakan khairun nasi korni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tidak diragukan lagi menghasilkan Abu Bakar As-Siddiq, menghasilkan Umar bin Khattab dan yang lainnya. Ya, dan kita lihat tadi ya beberapa contoh bagaimana beliau mendidik ya generasi soleh dan memberikan teladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Kemudian memberikan pujian kalau memang itu perlu. Ya, memberikan pujian, mengapresiasi. Apa contohnya? Nabi pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya satu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan bisa menjauhkan saya dari api neraka. Apa kata beliau? Laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau bertanya perkara besar. Nah, ini para jamaah, engkau bertanya masalah penting ini. Ini menunjukkan apa? As-sana, pujian. Ya, diangkat, penting kalau memang itu perlu, ya. Kalau itu perlu. Tapi kalau anak diangkat tambah sombong, ini jangan. Ya, diangkat ada sombong. Ada juga dipuji tambah sombong, maka jangan. Ya, di sini apa kata Nabi? Beliau mengatakan engkau bertanya perkara besar. Ya, jadi yang tanya juga seneng. Ya, kalau misalkan saudara anak ditanya, pertanyaannya penting ini, bagus ini, masya Allah, alhamdulillah, bisa bermanfaat bagi yang lain. Ya, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau bertanya perkara besar. Wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi. Tapi itu akan menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ya mengajarkan, yaitu dengan cara bisa diambil manfaat lagi, yaitu apa? Memberikan semangat kepada orang lain. Ya, memberikan semangat kepada orang lain, tidak melumpuhkan orang. Ya. Jadi para jemaah, ya di antara cara Nabi adalah tidak melumpuhkan orang, tidak membuat orang itu futur. Tidak membuat orang itu lemah, patah semangat, tidak. Diberi semangat oleh Rasulullah SAW. Ya, termasuk beliau menyampaikan kisah. Nah, ini termasuk kisah nantinya juga cara Nabi mengajarkan, mendidik Rasul, menyampaikan kisah. Ya, bisa Bapak tulis, karena ada dengan contoh-contoh banyak. Menyampaikan kisah. Kisahnya apa? Kisah orang yang satu yaitu membunuh 99 orang. Ya, membunuh 99 orang. Kemudian apa? Bertanya kepada
ahli ibadah yang tidak pakai ilmu, dipatahkan semangatnya dengan mengatakan apa? Apakah saya ini bisa diampuni oleh Allah? Sudah membunuh 99 orang. Apa kata beliau? Oh, tidak ada, tidak akan diampuni. Ketika bertanya kepada ahli ilmu, apa? Allah akan mengampunimu. Ya, ketika bertanya kepada seorang ahli ibadah tidak pakai ilmu, tidak akan diampuni. Bahkan apa kata orang ini? Kalau gitu saya bunuh sekalian. Ya, dibunuh sekalian genap 100. Tapi ketika bertanya kepada ahli ilmu, ditunjukkan tempat di mana dia harus menimba ilmu. Akhirnya dia meninggal di tempat sebelum dia sampai kepada tempatnya, yang kemudian diukur oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia tuju. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Apa di sini? Memberikan semangat kepada orang. Seperti tadi, pertanyaanmu berat ini. Pertamanya besar, penting. Nah, diangkat. Kemudian apa? Ya, berat dan penting juga masuk. Azim, azim besar, penting. Ya, tapi itu mudah bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yasirun liman yasarallahu alaihi. Itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Artinya apa? Meskipun itu berat, tapi kita jangan sampai mengatakan, oh jangan Pak, jangan haji Pak. Haji itu Masya Allah Pak, panas. Ya, jadi orang gak semangat. Ya, orang mau usaha gagal, ya sudah Bapak gak usah usahalah. Ya, patah semangat, diangkat semangatnya. Ya, seperti orang tadi yang mau bertobat, dipatahkan semangat. Apa yang terjadi akibatnya? Ya, membunuh lagi dia, membunuh lagi. Tapi ketika diberi semangat, bertobat berhenti. Ya, oleh karena itu para jamaah, kadang ada orang masuk masjid, tumben Pak kesini. Emang udah bau tanah, Masya Allah. Jangan kalau sampai orang itu patah semangat, gak jadi ke masjid, antum berdosa. Saudara berdosa. Kalau ada orang gak pernah ke masjid, ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Ya, jangan sampai kita seakan-akan ya heran kepada dia, tapi justru kita berbahagia dengan kedatangan saudara kita yang tadinya jarang ke masjid, kemudian masuk masjid. Alhamdulillah. Karena ada sebagian orang Pak, ya karena mungkin juga jauh dari ilmu orang tersebut, tumben Pak ke masjid. Jangan. Justru apa? Alhamdulillah, saudara kita mau, ya, sambut dengan baik. Kalau perlu ajak makan bareng, makan siang habis zuhur. Ayo Pak, makan bareng Pak. Udah gak ngomong macam-macam, makan bareng. Menunjukkan kita senang ada saudara kita mau memakmurkan masjid, sholat berjamaah. Nah, ini para jamaah. Maka kita jangan patahkan semangat orang. Karena sebagian ada yang terlalu semangat menyampaikan apa berapa hari yang lalu para jamaah, sampai mau berantem. Jangan mentang-mentang lulusan ini ya, ini Allah Ta'ala yang maha tahu. Ini orang awam, ini orang berilmu, kok sampai membuat orang patah semangat. Ya. Dan Nabi bersabda, basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Ini para jamaah, beri kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Bahkan Allah sendiri berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Kadang sebagian orang yang ada mengatakan, Pak maaf Mas ya, maaf Pak, saya masih kotor, ya, saya masih berlepot dengan dosa. Kata nggak orang itu, Bapak jangan khawatir, Allah Maha Pengampun Pak. Ya, masih mendingan Bapak berbuat dosa dan Bapak masih sholat daripada apa? Sudah nggak sholat, sudah berbuat dosa nggak sholat. Nah ini, berikan. Siapa tahu dengan Bapak sholat, Allah Ta'ala membuka Bapak dan Bapak berhenti dari berbuat dosa itu. Nah ini para jemaah, diberi semangat, jangan dipatahkan, jangan dipatahkan. Dan kalau sampai ada orang yang bisa mengerjakan kebaikan dengan perantara kita, juga semangat bagi kita apa? Pahala besar bagi kita para jemaah, pahala besar bagi kita. Maaf kalau boleh saya contohkan satu, ya, tentang ada orang, ya, ketika dia sholat sendirian di masjid, sementara itu
sholat berjamaah ditegakkan, dia sholat sendiri di masjid, ya. Kalau misalkan kita katakan habis sholat, bapak ini jangan bikin fitnah ya, ini ada sholat berjamaah kok sholat sendiri, ya mungkin dia akan marah. Ini terjadi, saya pernah mengalami itu para jemaah, ya. Ada sholat berjamaah, ada orang sholat sendiri, hati kita harus mengingkari, gak boleh itu memang, ya. Ketika ada sholat berjamaah, ada sholat sendiri. Bahkan ketika orang itu sudah sholat, misalkan kita sudah sholat nih, ada sholat berjamaah, kita di masjid, bolehkah kita duduk-duduk dengan alasan saya sudah sholat, sudah jamak misalkan, atau di tempat lain sudah sholat, kalau kita berkunjung ke masjid, ada sholat di sini, maka kita nggak boleh duduk, kita harus ikut sholat meskipun sudah sholat. Kenapa? Biar nggak jadi fitnah. Maksudnya fitnah apa? Nanti yang sholat ini kok nggak sholat, emang bukan golongannya ya? Apa nggak sama? Nah itu, ikut sholat. Sholat kita sholat sunnah, terjadi pada masa Nabi. Ada seorang orang sahabat, semua sholat subuh, ini nggak sholat subuh. Ditanya, ma yamna'ukuma, apa yang halang kalian berdua nggak sholat? Kami sudah sholat Rasul. Sudah sholat, ini sebagai sholat sunnah bagimu. Nah ini para jemaah. Nah ketika saya melihat ada orang sholat sendiri, sementara kami sholat berjamaah, ya, setelah selesai sholat, saya sampaikan, saya datangi orang itu, saya ajak kenalan, saya ucapin salam kepadanya, saya tanya, bapak dari mana? Senang, bapak kabarnya gimana? Senang dia. Baru saya katakan kepada dia, maaf pak, ya boleh saya bicara sama bapak? Oh silakan. Ya, maaf pak, kalau pembicaraan saya barangkali tidak berkenan pada bapak. Oh enggak masalah, silakan, silakan. Nah, kalau udah siap baru saya sampaikan, bapak sholat berjamaah kan pahalanya 27, kan sayang daripada. Oh masya Allah, apa jawabannya? Alhamdulillah, seperti disiram air hujan. Kalau memang kalau saya katakan, kenapa bapak sholat sendiri, bapak jangan bikin fitnah ya. Sementara dia itu abang becak pak, mungkin becaknya dilempar ke saya, kurang ajar. Beruntung saya masih sholat, ya, dikatakan bikin fitnah. Lah ini diterima seperti itu. Maka kita jangan sampai memutus harapan. Ya, seperti apa terjadi? Ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli dosa, ahli maksiat. Ya, yang ahli ibadah ketemu kepada yang ahli maksiat ini, berhenti kamu berbuat dosa. Kemudian suatu saat berbuat dosa lagi, berhenti kamu berbuat dosa, masih berbuat dosa. Ketiga kalinya, kata si ahli orang berbuat dosa ini mengatakan apa? Apakah ampunan? Berhentilah kamu berdosa. Kata si perbuat dosa, apa dia bilang? Dia mengatakan, apakah Allah mengutusmu untuk mengawasi aku? Apa kata orang yang ahli ibadah ini? Allah tidak akan mengampuni engkau. Subhanallah. Ya enak saja mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Ketika berhadapan dengan Allah, Allah mengatakan kepada orang yang ahli ibadah, apakah ampunanku berada di tanganmu? Kemudian apa? Allah menyuruh kepada malaikat agar yang ahli ibadah ini disuruh masuk ke neraka, yang berbuat dosa tadi disuruh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Ya. Maka kita jangan sampai mematahkan semangat orang, membuat orang futur. Ya, tapi apa? Mengangkat semangat orang itu. Kemudian yang berikutnya para jamaah, dengan memberikan apa? Kisah-kisah. Ya, memberikan kisah. Tadi memberikan contoh lain, contoh dengan kisah. Kalau contoh mungkin kasus kejadian sehari-hari, tapi kisah banyak disampaikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Seperti Nabi menyampaikan dengan kisah. Dan kisah yang disampaikan kisah yang sebenarnya, bukan apa Pak? Bukan dongeng. Ya, banyak kalau kita tidak pungkiri ya, di rak-rak buku anak-anak sekolah itu yang bertumpur situ dongeng. Ya, dongeng maling kundang, dongeng buaya dengan kancil. Ya. Padahal kisah-kisah yang nyata dari kisah-kisah sahabat, ya, kisah-kisah para tabi'in, masih belum kita mengenalnya para jemaah. Antum tahu anak kecil banyak yang kenal dengan Ronaldo, banyak kenal dengan Ronaldinho, para pemain sepak bola, tapi nggak kenal dengan para sahabat.
tidak kenal siapa itu Khalid bin Walid, tidak kenal siapa itu Abdullah ibn Umar, tidak kenal dengan Abdullah ibn Abbas, tapi kenal dahulu dengan nama-nama yang lain. Maka kita sampaikan kisah-kisah, ya, karena Nabi juga menyampaikan kisah seperti kisah tadi, kisah dua orang tadi, banyak kisah-kisah beliau sampaikan, kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Kahfi. Nah ini para jamaah, nah, itu diantara cara Nabi mendidik generasi-generasi tersebut, yaitu generasi-generasi soleh yang dikatakan oleh beliau khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, bagi anak-anak kita, ya, yang berikutnya adalah kalau berumur 7 tahun diajarkan sholat, ya. Kalau 10 tahun nggak mau, dipukul. Apakah juga diajarkan puasa bagi anak kecil, Pak? Ya, ada mengatakan tidak, ini khusus sholat katanya. Yang benar juga puasa, ya. Sholat 7 tahun, Nabi mengatakan muru auladakum bis sholah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyru sinin, ya. Beliau katakan, perintahkan anakmu dengan sholat ketika mereka sudah umur 7 tahun. Pukullah mereka kalau nggak mau ketika umur 10 tahun. Maka di sini mengajarkan anak kita dengan sholat umur 7 tahun. Apakah juga puasa bagi anak kecil? Iya. Sebagaimana hadis dari Imam Muslim, ya, ketika ada perintah yaitu puasa tanggal 10 Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, puasa Asyura yaitu 10 Muharram, maka para sahabat itu mengajarkan anak-anak yang kecil-kecil itu puasa juga. Mereka diajak ke masjid. Kalau pas nangis, ya, itu diajak ke masjid, dikasih mainan yang terbuat dari bulu-bulu. Nah, mereka terhibur, ya, ketika terasa lapar dikasih mainan, terhibur. Nah, dari sini juga apa? Diajarkan puasa, mendidik anak kecil dengan puasa. Nggak apa-apa puasa beduk juga nggak ada masalah. Ya, tapi kalau antum jangan puasa beduk. Ya, untuk anak kecil boleh puasa zuhur karena nggak mampu. Ajarkan puasa juga, karena anak kecil saat itu diajarkan puasa. Ya. Kemudian juga diajarkan dengan dikasih permainan, mendidik anak-anak dengan permainan. Karena Nabi juga mendidik dengan main para sahabat ini, ya, dengan permainan. Nah ini diantara, ya, Nabi mengajarkan anak-anak juga dengan cara memukul. Nah ini para jemaah, dengan cara memukul. Jadi wadribu 'alaiha wa hum abna asyri sinin, dan pukul, ya, kalau mereka nggak mau sholat ketika umur 10 tahun. Sebab kalau bapak umur 18 tahun mau mukul, Pak, sudah kalah, Pak. Ya, ototnya sudah dengan kita sudah kalah. Menang anak-anak. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Ya, dengan memukul. Tapi mukul itu adalah cara yang terakhir, ya, memukul dengan cara terakhir. Bahkan ibu-ibu jangan suka menuntut seperti tuntutan persamaan apa, Pak? Gender, ya. Saya sering salah ngomong itu. Ya, persamaan laki perempuan. Karena di dalam Quran juga ada wanita dipukul. Itu pun juga jalan terakhir. Yaitu apa? Dalam Quran disebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Wanita yang kalian khawatirkan nusyuz. Nusyuz itu seperti keluar rumah tanpa izin. Kalau dipanggil biasanya, "Dek, tolong bikinkan kopi." Kalau biasanya ngomong, "Iya, Mas." Satu saat jawabannya, kopi terus, nggak pernah ada bosennya. Itu juga masuk nusyuz, ya. Dan wanita yang dikhawatirkan itu, apa kata Allah? Faiduhunna, yaitu kasih nasihat dengan cara yang baik. Kalau nggak mau, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan di tempat tidur. Kalau nggak bisa lagi, wadribuhun, pukul. Tapi pukul yang ghairu mubarrih. Wadribuhunna ghairu mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan tidak menyakitkan, yang tidak meninggalkan bekas. Nah ini, jadi itulah cara Nabi mendidik, ya, cara Nabi mendidik, ya. Kemudian para jemaah,
Nabi memberikan pendidikan ya dengan cara memukul tadi. Mukul itu adalah cara yang terakhir ya, karena Nabi mengatakan yaitu ajarkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun dan pukul mereka kalau tidak mau ketika mereka umur 10 tahun. Itu cara yang terakhir ya. Jangan sampai ya, karena sekarang ini kalau memukul anak-anak keterlaluan ya bisa dilaporkan polisi oleh tetangganya, hati-hati ya. Nah, ini padahal yaitu anak-anak kita sendiri ya, tapi tentunya jangan sampai seperti itu. Kasih apa? Kasih hadiah ya, dan juga kasih hukuman. Hadiah dan hukuman ya juga termasuk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam mendidik generasi soleh. Tahadau tahabbu, salinglah memberikan hadiah ya, karena itu bisa melahirkan kecintaan. Dan juga dikasih ikop, di samping apresiasi juga dikasih ikop, dikasih hukuman ya dalam mendidik kalau memang ada kesalahan. Dan semua ini tergantung kepada maslahah. Kalau memang ada masalah dikasih hukuman nggak apa-apa. Terkadang anak dikasih hukuman malah mereka lari ya, kabur dari rumah. Ya jangan, melihat kondisinya. Tapi para jemaah, hukum asalnya dalam mendidik anak dan keluarga adalah dengan kelembutan ya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alun ma yuf'alun ya, wa yaf'alun ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini kata Ali bin Abi Thalib yaitu apa? Allimuhu wa adibuhu, ajarkan ilmu dan ajarkan akhlak. Maka Nabi mendidik dengan akhlak. Nabi mengatakan menghormati orang tua ya, menghargai tamu, menghormati tetangga. Jadi mendidik generasi kita dengan akhlak yang mulia. Apa kata beliau? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana ya, wa ya'rif li alimina haqqahu. Enggak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua, orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Nabi mengajarkan mendidik generasi soleh dengan apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka akan menyayangimu yang di langit. Dididik dengan kasih sayang para jemaah, menghormati orang tua. Kalau ada tamu orang tua, anak kita suruh salaman sama dia. Kalau masuk rumah nggak ucapin salam, suruh keluar lagi. Coba dek, keluar dulu ya, kan ada tamu nih ya. Ini temannya Abi nih, temannya Ayah. Ayo ucapin salam dulu, masuk rumah. Ayo salaman dulu sama beliau. Cium tangan boleh? Tidak boleh, nggak ada masalah cium tangan. Ya, cium tangan nggak ada masalah para jemaah. Ya, kepada orang tua. Kalau memang itu adatnya, ya mencium tangan. Ya, mana dalilnya? Kalau ada orang tua duduk lewat nuwun sewu minta uang 1.000, nggak ada dalilnya. Ya, dalilnya apa? Wa'mur bil urfi, perintahlah dengan urf, dengan adatnya, kebiasaan. Kalau memang adat di suatu tempat menghargai orang tua dengan cara nuwun sewu, itu diajarkan kepada anak kita. Kalau ada orang tua, dek, jangan duduk di atas. Orang tua di bawah, duduk di bawah. Nah ini, ya. Dan memang secara akal, secara perasaan, kalau orang tua di bawah kita di atas, itu tidak sopan. Bukankah demikian, Pak? Ya, ajarkan akhlak kepada anak kita. Karena Nabi juga mengajarkan agar menghormati lebih tua. Banyak asar-asar ulama, ya. Ada di antaranya asar yang mengatakan begini, saya lupa namanya itu, mengatakan apa? Seandainya aku tahu engkau lebih tua dari saya, ternyata sehari 2 hari aku utamakan engkau, aku akan mengutamakan engkau. Kabir, ya, yang lebih tua. Ya, demikian para jemaah. Ya. Dan juga membawa anak-anak ke majelis orang tua. Ya, Nabi membawa Hasan Hussein di masjid. Bahkan Nabi ketika di mimbar itu, yaitu apa? Turun dari mimbar, yaitu ngambil Hasan Hussein. Ya, dudukan di pangkuannya. Nah itu para jemaah. Ya, bukan aib bawa anak ke masjid, bawa anak ke forum-forum orang tua. Seperti juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, bawa Abdullah bin Abbas, ya, kepada forum-forum orang tua.
Barangkali sampai di sini masih ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah, dan mudah-mudahan kita bisa meniti jalan Nabi dalam mendidik anak-anak kita. Yang tadi paling inti adalah kita soleh duluan. Ya, yang kedua kita berdoa, jangan lupa. Dan yang ketiga memberikan teladan. Itu yang paling penting para jemaah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi sudah ada yang mencatat, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan